Halo, selamat siang, rekan-rekan sekalian. Selamat siang, selamat datang pada episode pertama dari Masterclass Training untuk tahun 2021. Hari ini kami akan membahas mengenai 6 tips manajemen insiden untuk dapat diterapkan menggunakan Service Desk Plus. Perkenalkan, nama saya Hanif Bastian. Saya merupakan technical consultant dari Manage Engine yang juga membawai produk Service Desk Plus. Oke, hari ini akan kami bahas mengenai 6 tips manajemen insiden untuk dapat diterapkan menggunakan Service Desk Plus. Tip apa saja yang akan kami jelaskan hari ini, yaitu tip nomor satu, yaitu fitur-fitur apa saja yang dapat kita gunakan untuk mempermudah pengguna dalam melaporkan masalah atau insiden yang terjadi. Lalu, bagaimana kita dapat mengumpulkan informasi-informasi atau detil-detil dari tiap insiden sehingga dapat mengurangi delay dari insiden yang kita kerjakan. Lalu, tips nomor 3, fitur-fitur apa saja yang disediakan oleh Service Desk Plus untuk dapat mengautomasi pekerjaan teknisi, khususnya pekerjaan yang masih dijalankan secara manual ataupun berulang. Lalu, bagaimana kita dapat berkolaborasi satu sama lain, fitur apa saja yang dapat kita gunakan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cerdik, dan juga efisien dan efektif. Lalu, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa mengukur atau mengevaluasi kinerja teknisi dalam menanggapi suatu insiden. Perkenalkan, tim Zilker. Zilker merupakan perusahaan layanan konten yang menyediakan konten terkustomisasi untuk pelanggannya. Namun sudah hampir 2 tahun belakangan ini, di masa pandemi ini, mereka harus bekerja dari rumah dan mungkin rekan-rekan juga sudah mengalami atau, dapat menebak kalau ternyata skenario bekerja dari rumah tidak semudah yang kita bayangkan. Tim Zilker memiliki, kesulitan dalam berhubung dengan tim, dalam berkolaborasi satu sama lain. Mereka tidak menemukan channel yang tepat untuk dapat berkolaborasi satu sama lain. Terkadang mereka memiliki gangguan pada email ataupun memiliki, pemadaman layanan atau service down. Mereka kesulitan dalam melakukan pelacakan terhadap insiden ataupun tiket dan melakukan pembaruan terhadap tiket yang ada. Bahkan terkadang mereka mengalami gangguan ketika ingin mengakses sharing resources di dalam jaringan. Untuk itu, tim Zilker membutuhkan solusi dalam mengelola insiden-insiden yang terjadi. Inilah dasar mengapa tim Zilker membutuhkan solusi seperti Service Desk Plus, di mana Service Desk Plus tidak hanya membantu mereka dalam melacak insiden, tetapi juga tentang menyediakan tools yang luas bagi mereka untuk dapat berkomunikasi, berbicara satu sama yang lain, atau membantu mereka untuk dapat mencapai kesimpulan dan resolusi akan suatu insiden dengan sangat cepat dan efektif. Oke, hari ini saya akan jelaskan ke-6 tips tersebut satu persatu beserta juga dengan live demonya sehingga teman-teman dapat lebih mudah memahami bagaimana menggunakan fitur-fitur tersebut. Oke, saya mulai dengan tips nomor satu, yaitu bagaimana kita bisa menjadi lebih terjangkau oleh pengguna, saluran apa saja yang mesti kita gunakan sehingga mempermudah pengguna dalam melaporkan suatu insiden atau masalah yang terjadi. Tim Zilker memiliki pendekatan multi-channel atau multi-kanal untuk melaporkan masalah yang terjadi. Mereka membuka saluran seperti email, fitur built-in chatting, self-service portal atau portal layanan mandiri. Begitu juga mereka mengintegrasikan Service Desk Plus dengan solusi dari Microsoft yaitu Microsoft Teams. Oke, saya akan bawa teman-teman kepada live demonya. Ini adalah tampilan beranda dari Service Desk Plus, di mana saya login sebagai Hanif. Hanif seorang administrator, sehingga teman-teman bisa melihat semua modul yang ada di sini dan juga Hanif dapat melakukan setting yang diperlukan. Namun sebelum saya menjelaskan fitur satu persatu, saya akan encourage teman-teman untuk dapat selalu mengupdate versi dari Service Desk Plus sehingga teman-teman dapat memanfaatkan benefit dari fitur-fitur terbaru ataupun security patch yang paling baru. Kedua, apabila teman-teman menginginkan tampilan Service Desk Plus dalam bahasa Indonesia, teman-teman juga dapat melakukannya atau mentranslate tampilan ini dalam bahasa Indonesia menggunakan fitur portal translation. Oke, namun saya rasa teman-teman sudah punya literasi bahasa Inggris yang baik sehingga akan saya jelaskan menu Service Desk Plus dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris pada kesempatan kali ini. Oke. Oke, selanjutnya adalah tips nomor satu, bagaimana kita bisa lebih terjangkau oleh pengguna. Pengguna seringkali atau kerap kali melaporkan masalahnya atau suatu insiden menggunakan email. Oleh karena itu, tim Zilker membuka saluran
email untuk dapat berkolaborasi dengan requester. Jadi kita lihat di sini tim Jilker hanya perlu melengkapi beberapa parameter incoming dan juga outgoing email address mereka untuk dapat berkomunikasi dengan pengguna melalui email address. Oke, kedua adalah dengan menggunakan fitur portal layanan mandiri. Di sini adalah portal layanan mandiri untuk pengguna. Kebetulan saya login sebagai Irfan. Irfan adalah seorang pengguna akhir. Di sini Irfan dapat melakukan atau melaporkan masalah yang terjadi atau insiden yang terjadi, ataupun Irfan dapat melihat solusi dari ataupun artikel-artikel yang diterbitkan oleh teknisi. Begitu juga Irfan dapat melihat pengumuman, sehingga Irfan mendapatkan informasi tambahan sebelum ia dapat melaporkan suatu insiden. Oke, berikutnya Irfan akan melaporkan suatu insiden. Irfan hanya perlu atau pengguna hanya perlu memilih satu dari beberapa template yang sudah disediakan oleh teknisi. Irfan hanya perlu memilih salah satu formulir ini yang sesuai dengan masalahnya. Oke, pada hari ini Irfan memiliki masalah dengan email. Irfan hanya perlu memilih formulir tersebut dan melengkapi formulir yang sudah dibuat oleh teknisi. Di sini kita lihat ada beberapa bidang isian yang harus diisi oleh Irfan, seperti yang bertanda bintang merah ini artinya harus diisi oleh Irfan. Lalu isi bidang isian lainnya sesuai kebutuhan. Oke, kita tinggal tambahkan subjek dan masalah yang terjadi, dan Irfan cukup atau pengguna cukup mengirimkan request-nya. Oke, dari sisi teknisi akan terlihat tiket yang baru saja dibuat oleh Irfan, lalu teknisi bisa memilihnya dan ia dapat melihat informasi-informasi yang ditampilkan di sini atau mengedit tiket tersebut dan menambahkan beberapa informasi yang diperlukan. Seperti ini ada bidang isian yang mandatory, ada impact, urgency, priority yang sangat penting bagi teknisi untuk dapat menanggapi tiket tersebut. Oke, kita tambahkan mungkin impact atau urgensinya normal, sehingga kita lihat nilai priority langsung diisi secara otomatis oleh sistem. Nanti akan saya jelaskan bagaimana kita bisa mengotomasi pemberian nilai priority oleh sistem. Oke. Oke, lalu teknisi hanya perlu mengupdate-nya, dan kita lihat di sini di sebelah kanan, di panel sebelah kanan adalah informasi mengenai pengguna atau pemohon yang mengirimkan request tersebut, lalu di atas adalah status dan transisi. Nanti akan saya jelaskan mengenai status dan transisi. Di sebelah kiri adalah panel yang berisi daftar dari semua request yang sudah di-submit oleh pengguna. Jadi dari dalam satu window ini, teknisi dapat mengerjakan suatu tiket dan berpindah ke tiket berikutnya dengan sangat mudah. Oke, berikutnya adalah Irfan atau pengguna juga dapat melaporkan masalahnya melalui fitur chatting. Cukup mudah, Irfan dapat melaporkan request yang baru atau melihat request yang sudah ada. Irfan dapat memilih satu dari tim support yang sesuai dengan expertise-nya atau cukup sapa dari teknisi, lalu teknisi akan membalasnya. Apa yang bisa kami bantu? Irfan pengguna cukup melaporkan masalah dengan pesan email masuk mungkin. Oke. Lalu setelah Irfan atau setelah pengguna melaporkan masalahnya, teknisi bisa mengubah obrolan tersebut menjadi suatu tiket. Oke. Push dan request. Oke. Teknisi hanya perlu menambahkan beberapa bidang isian tertentu. Isi saja. Kategorinya adalah email. Oke. Mungkin kita tambahkan subjeknya. Oke. Teknisi hanya perlu mengupdate-nya. Oke, akan terlihat di sini ada suatu tiket yang telah dibuat menggunakan mode chatting atau obrolan. Oke, berikutnya adalah apabila teman-teman sudah menggunakan solusi dari Microsoft untuk berkolaborasi dengan kolega, yaitu menggunakan Microsoft Teams, teman-teman juga dapat mengintegrasinya ke dalam Service Desk Plus dengan mengisi beberapa parameter yang di sini. Lalu setelah kita integrasikan, dari dalam jendela Microsoft Teams, teman-teman juga dapat melakukan beberapa fitur yang tersedia di Service Desk Plus. Oke, jadi kita lihat di sini dari dalam jendela Microsoft Teams, teman-teman dapat meng-create suatu insiden atau melihat insiden yang sudah ada,
atau juga teman-teman dapat memberikan suatu aksi terhadap approval yang ditujukan kepada teman-teman. Apakah teman-teman ingin menyetujuinya atau mendecline-nya atau me-reject. Oke, tidak hanya dengan itu, teman-teman juga bisa melihat semua request yang sudah dibuat di, jendela Microsoft Teams karena nanti akan kami tambahkan satu tab baru yaitu request view. Jadi teman-teman bisa melihat keseluruhan request yang telah dibuat beserta juga detailnya langsung dari dalam satu jendela Microsoft Teams. Oke. Berikutnya adalah tips nomor 2. Tips nomor 2 adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan setiap informasi atau detail-detail dari insiden sehingga kita bisa menanggapi dengan cepat tanpa memberikan delay lebih lanjut kepada tiket tersebut. Oke, ada beberapa fitur yang akan saya bahas, akan saya jelaskan satu persatu. Pertama adalah insiden template. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau pengguna dapat memilih satu dari beberapa template yang disediakan untuk melaporkan masalahnya. Lalu di sini akan saya jelaskan bagaimana teknisi dapat membuat insiden template tersebut. Oke, cukup mudah. Teknisi hanya perlu pergi ke insiden template, lalu bisa meng-create template baru. Ini contohnya di sini saya buka. Teknisi dapat memberikan subjek dari template tersebut, lalu tambahkan icon sesuai dengan topiknya. Lalu kita lihat di sini ada canvas, di mana kanvas ini dapat teman-teman kustomisasi akan informasi atau bidang isian apa saja yang perlu ditampilkan ke teknisi ataupun ke pengguna. Cukup mudah cara membuatnya, yaitu hanya perlu men-drag and drop. Kita bisa tambahkan suatu section atau bagian, lalu kita drag and drop suatu bidang isian, baik itu suatu text box ataupun reader button dan lainnya. Oke, cukup mudah. Atau apabila teman-teman tidak menginginkan suatu bidang isian, teman-teman juga bisa menghapusnya. Oke, atau cukup juga bisa kita lakukan dengan menonaktifkan opsi di sini. Artinya apabila kita menonaktifkan request can view, artinya bidang isian tersebut atau informasi tersebut tidak akan terlihat oleh pengguna ataupun pemohon. Oke, begitu juga dengan request can set, artinya apabila kita aktifkan bidang isian tersebut atau informasi tersebut akan bisa diedit atau diubah nilainya oleh pengguna atau pemohon. Kemudian ada opsi untuk menandai bidang isian tersebut sebagai mandatory, artinya harus diisi oleh pengguna. Oke, cukup mudah. Jadi teman-teman hanya perlu melengkapi bidang isian apa saja yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan subjek dan deskripsi tentang masalah yang terjadi. Lalu kita bisa membuat formulir tersebut apakah ingin dilihat oleh apakah ingin formulir tersebut available untuk semua tim support atau tim support tertentu, atau juga apabila kita ingin formulir tersebut dapat diakses oleh pengguna, maka kita harus mengaktifkan opsi show requester sehingga pemohon atau pengguna dapat menggunakan formulir tersebut. Oke, cukup mudah. Selanjutnya saya akan tunjukkan satu hal juga di sini. Di sini kita lihat ada aset dari pengguna, ini adalah aset yang digunakan oleh pengguna atau aset yang dipilih oleh pengguna apabila aset tersebut bermasalah. Apabila kita sudah mengintegrasikan Service Desk Plus dengan solusi dari Manage Engine lainnya seperti Asset Management Module, ataupun dengan Remote Control, ataupun Desktop Central, di sini kita bisa memperoleh informasi dari aset tersebut, baik dari sisi hardware ataupun software. Jadi kita bisa memperoleh informasi yang menyeluruh yang dapat membantu kita dalam menanggapi atau menyelesaikan atau memberikan solusi kepada pengguna. Tidak hanya dengan itu, kita juga bisa melakukan remote desktop ke aset tersebut. Oke, jadi ini adalah fitur yang cukup penting. Kemudian kategori. Kategori adalah salah satu metode untuk mengklasifikasikan tiket atau tiap insiden sehingga kita nantinya dapat mendelegasikan tiket-tiket tersebut sesuai dengan ke seorang teknik ataupun ke suatu tim sesuai dengan ekspertisnya. Di sini kita lihat hierarkinya adalah kategori, lalu di bawahnya adalah subkategori, dan di bawah subkategori adalah item. Jadi hierarkinya adalah kategori, subkategori, dan item. Cukup mudah membuatnya.
Kita hanya perlu memberi nama dari kategori tersebut dan apabila diperlukan kita juga bisa menunjuk seorang teknisi untuk mengerjakan, insiden untuk kategori tersebut, atau kita juga bisa mengupload suatu CSV file berisi dengan hierarki, kategori, subkategori, dan item. Lalu cara yang lebih mudah lagi adalah dengan menggunakan fitur Quick CSI. Di sini teman-teman hanya perlu mengetikkan, hierarkinya, misalkan kategorinya adalah workstation, lalu, subkategorinya mungkin PC ataupun laptop, ataupun di bawah laptop ada item seperti, mungkin MacBook ataupun Windows laptop, oke. Cukup mudah, jadi teman-teman hanya perlu, menyimpan hierarki tersebut, oke. Berikutnya adalah impact, urgency, dan, priority. Ini adalah hal yang penting karena ini akan berpengaruh kepada, bagaimana kita akan menindaklanjuti suatu tiket. Apa itu impact? Impact adalah, suatu ukuran, bagaimana dampak tersebut terhadap apakah insiden tersebut berdampak hanya kepada seorang pengguna, apakah ke banyak pengguna, apakah dampaknya terhadap satu departemen, ataupun memiliki dampak terhadap keberlangsungan atau operasional bisnis. Jadi di sini saya buat impact atau dampak menjadi 4 level dari rendah sampai dengan tinggi, di mana rendah, mmm, kalau insiden tersebut hanya berdampak pada satu pengguna saja, dan kritis apabila, dampaknya sangat besar terhadap keberlangsungan atau operasional bisnis. Oke, lalu ada urgency. Urgensi adalah suatu ukuran, seberapa cepat kita ingin menindaklanjuti, suatu tiket, mulai dari rendah sampai dengan urgent, di mana urgent adalah yang paling tinggi, di mana kita harus sesegera mungkin, menindaklanjuti tiket tersebut. Lalu ada juga priority. Priority adalah suatu ukuran seberapa penting, atau sepenting apakah tiket tersebut untuk dikerjakan. Jadi saya buat juga sebagai 4 level, dari rendah sampai dengan critical. Oke, mmm pengguna ataupun teknisi dapat memberikan nilai, priority secara manual dari formulir insiden, namun juga nilai prioritas dapat diberikan secara otomatis oleh sistem berdasarkan dari input atau dari nilai urgency dan impact. Di sini kita ada matriks prioritas, administrator perlu mengatur matriks prioritas ini, 1 kali saja, lalu setelah Matriks priorit matriks prioritas ini di-setting oleh administrator, maka sistem dapat memberikan nilai prioritas secara otomatis melalui, matriks prioritas ini, oke. Administrator hanya perlu memberikan atau perlu mengisi matriks prioritas ini, misalkan urgency dari suatu tiket adalah urgent dan impact-nya adalah kritis, kita ingin nanti sistem memberikan nilai priority-nya adalah kritis, lalu sama halnya seperti misalkan urgency-nya adalah normal normal dan impact-nya adalah menengah, kita ingin sistem akan memberikan nilai, menengah untuk prioritasnya. Oke, jadi, ketika, mmm mmm, ketika suatu urgensi dan impact sudah diberikan nilainya oleh, teknisi atau pengguna, maka nilai prioritas akan secara otomatis diberikan oleh, sistem. Oke, priority ini akan sangat penting karena akan berhubungan langsung dengan, bagaimana tiket tersebut ditanggapi atau juga berimpact kepada, service level agreement. Karena service level agreement-nya akan saya buat nanti berdasarkan dengan nilai prioritas. Oke, selanjutnya adalah, mmm, informasi tambahan lain yang mungkin dapat kita tambahkan dalam suatu tiket adalah mungkin di sini ada, catatan atau notes. Kita bisa men-tagging atau menandai seorang teknisi apabila kita membutuhkan bantuan dari teknisi atau kita ingin teknisi tersebut, melihat catatan kita bisa menitipkan pesannya ataupun kita ingin, catatan tersebut terlihat oleh, pengguna, oke. Cancel. Berikutnya kita juga bisa menambahkan, mmm, screenshot atau attachment maksud saya. Teman-teman bisa menambahkan attachment, mungkin screenshot akan masalah yang terjadi sehingga teknisi bisa menanggapi sesuai dengan informasi yang ada. Berikutnya adalah reply. Teknisi juga dapat membalas pesan, suatu tiket langsung dari service desk plus, cukup dengan ketikan pesannya, misalkan "Dear Irfan", lalu ketikan pesannya dan "Regards", misalkan. Oke,
Teknisi juga dapat menggunakan reply template untuk pesan-pesan yang berulang, jadi seperti ini. Pesan akan dipopulasi secara otomatis karena sudah kita simpan dalam reply template. Bagaimana cara membuatnya? Oke, cukup mudah, kita hanya perlu membuat, reply template lalu ketikkan, pesannya dan apabila teman-teman memerlukan informasi dari sistem, teman-teman bisa menambahkan tanda dolar. Oke, misalkan dir, kita ingin nama dari requester-nya, kita ketikkan nama kuncinya, kata kuncinya, oke, requester name atau mungkin kita perlu nama dari asetnya dan lain hal, oke. Kita juga bisa menampilkan, template ini untuk dapat diakses oleh teknisi lainnya atau hanya tersedia bagi diri kita sendiri. Oke, tadi adalah beberapa fitur untuk memperoleh informasi atau detail-detail yang penting bagi tiket. Berikutnya adalah tips nomor 3, yaitu bagaimana kita bisa mengotomasi tugas-tugas manual. Di sini ada beberapa, kondisi ataupun aksi yang akan dapat trigger atau dieksekusi secara otomatis. Mmm, Akan saya jelaskan satu persatu mulai dari request lifecycle. Oke, request lifecycle. Oke, apa itu request lifecycle? Request lifecycle adalah suatu workflow yang akan kita kaitkan kepada satu atau lebih, template. Jadi ketika suatu pengguna, memilih formulir atau template tertentu yang sudah dikaitkan dengan workflow ini, maka tiket tersebut harus mengikuti, workflow yang sudah kita spesifikasikan di sini, oke. Artinya, di sini kita lihat dari status open menuju hanya diizinkan untuk bergerak menuju status assign dan on hold. Jadi workflow ini akan sangat berguna bagi teknisi untuk dapat memandu teknisi menggerakkan dari satu status ke status berikutnya. Oke, di sini kita lihat dari status open, teknisi tidak dapat merubah statusnya langsung menuju resolve ataupun close tanpa melalui status assign ataupun on hold. Oke, bagaimana ini terlihat di suatu tiket akan saya tunjukkan. Oke, ini adalah tiket yang tanpa oke, ini adalah suatu tiket yang tidak dikaitkan kepada, request lifecycle. Jadi di sini teknisi dapat merubah statusnya dari open ke status apapun yang ia mau. Namun, mungkin terkadang, secara tidak sengaja teknisi merubah dari status open menuju status close ataupun resolve tanpa memberikan solusi yang baik kepada pengguna dan ini merupakan hal yang tidak kita inginkan. Untuk itu, kita harus kaitkan template tersebut ke suatu, workflow atau request lifecycle sehingga seperti ini. Ini adalah satu contoh tiket yang terkait oleh, request lifecycle di mana teknisi tidak dapat mengubah, statusnya. Statusnya hanya bisa diubah dari status open menuju status assign ataupun on hold melalui tombol transisi tersebut. Transisi di atas ini yang berwarna biru, transisi assign dan hold. Oke, saya jelaskan mengenai transisi. Oke, kita lihat di sini kalau kotak berwarna putih adalah status, sedangkan trapesium berwarna biru adalah, transisi. Apa itu transisi? Transisi adalah suatu kondisi ataupun aksi yang akan dijalankan dalam 3 masa. Di sini ada before, artinya aksi atau kondisi tersebut akan dicek sebelum transisi tersebut dijalankan, dan during, di mana, aksi tersebut dijalankan ketika transisi tersebut berjalan, oke. Dan after, suatu kondisi atau akun aksi yang akan dikerjakan setelah transisi berakhir dan tiket sudah dalam status yang kita inginkan. Oke, akan saya jelaskan contohnya. Oke, di sini ada before artinya, mmm, kita harus atau sistem akan mengecek, syarat apa saja yang ada sebelum transisi tersebut dijalankan. Kita mungkin bisa isi, mungkin ticket owner artinya apabila artinya transisi assign hanya dapat dijalankan oleh, ticket owner. Namun apabila kita kosongkan, transisi ini akan dapat dijalankan oleh, seorang teknisi, apapun, oke. Kita juga bisa menambahkan, kriteria lainnya mungkin, approval-nya mesti approve atau, kriteria lainnya. During, during juga merupakan, transisi di mana ia akan, mengecek apakah, suatu bidang isian harus sudah diisi.
Oke, misalkan kita lihat tadi karena impact mungkin penting harus diisi dan mungkin urgency dan, priority. Oke, jadi sistem akan mengecek, bidang isian apa yang mandatory di sini. Atau kita juga bisa menambahkan kriteria tertentu dan menjalankan aksi tersebut ketika transisi berlangsung. Apakah kita ingin, mmm, memberikan karena ini, transisi assign, tentunya kita ingin memberikan, tiket tersebut ke seorang teknisi, menunjuk seorang teknisi untuk mengerjakannya, oke. Kita bisa mengubah nilai nilai bidang isian teknisi ataupun kita bisa mengeksekusi suatu Python script ataupun fungsi tertentu, atau juga kita bisa memilih opsi untuk membatalkan proses lebih lanjut dari tiket tersebut. Tentunya dengan memberikan alasan sehingga, pe pengguna dapat lebih mengerti kenapa tiketnya tidak dilanjutkan. Oke, mmm, itu adalah request lifecycle, berikutnya adalah field on form rules. Field and form rules juga merupakan suatu, kondisi dan aksi yang akan dijalankan dalam 3 waktu. Di sini ada 3 pilihan, yaitu ketika suatu formulir ditampilkan atau di-loading, atau ketika suatu bidang isian diubah nilainya, atau ketika suatu formulir dikirimkan oleh pengguna. Oke, kita contohnya ketika formulir ditampilkan, kita bisa menambahkan kriteria tambahan, misalkan kategorinya adalah, email, maka saya ingin action-nya, saya ingin mendisable, mungkin impact, jadi impact tidak dapat diubah oleh pengguna, ataupun saya ingin menyembunyikan suatu, informasi misalkan prioritas, saya tidak ingin, pengguna mengetahui, prioritas dari tiketnya, itu juga bisa, atau kita pilih, ketika suatu, bidang isian diubah, misalkan bidang isian kategori diubah, maka saya bisa menjalankan suatu aksi tertentu, apakah kita ingin mendisable suatu field atau menyembunyikan suatu field dan lain halnya, atau juga kita bisa mengeksekusi suatu script. Itu juga bisa. Begitu juga ketika pengguna melaporkan atau mengirimkan formulir tersebut, maka kita bisa memberikan suatu aksi tertentu di sini. Oke, tadi adalah field and form rules, lalu ada, business rules. Business rules juga ada suatu kondisi dan aksi tertentu yang dapat dijalankan, dalam, event tertentu seperti kita lihat di sini, business rules akan dijalankan ketika tiket sudah dibuat ataupun diedit, kita bisa pilih hal ini. Lalu kapan aksi tersebut akan dijalankan, apakah kapan pun, atau di dalam jam kerja, atau di luar jam kerja, itu bisa kita pilih, dan kita bisa memilih kriteria yang kita inginkan. Seperti contoh di sini adalah kita ingin mendistribusikan suatu tiket, mengenai masalah perangkat keras, maka saya ingin kriterianya adalah apabila kriterianya adalah, mmm, mengenai perangkat keras dan juga nilai bidang isian grupnya masih kosong, maka saya ingin mengubah nilai, bidang isian grup menjadi tim perangkat keras. Artinya saya mendistribusikan tiket tersebut ke tim perangkat keras. Atau juga kita bisa memberikan aksi tertentu, mengeksekusi suatu script ataupun mengeksekusi, fungsi tertentu, dan juga kita bisa membatalkan suatu, tiket atau membatalkan atau tidak menindaklanjuti tiket tersebut ke lebih lanjut dengan memberikan alasan tertentu, mungkin on maintenance, sehingga hubungi call center sehingga pengguna bisa terinformasi kenapa tiketnya dibatalkan, oke? Oke, itu adalah, business rules, lalu berikutnya adalah penetapan, teknisi secara otomatis. Oke, ada fitur bernama technician atau auto-assign atau penunjukan teknisi secara otomatis, di mana kita bisa menunjuk suatu teknisi untuk mengerjakan suatu tiket berdasarkan 2 metode, yaitu metode round robin atau load balancing, di mana round robin adalah penunjukan, teknisi akan dilakukan secara bergantian dari satu teknisi ke teknisi berikutnya. Lalu apabila kita memilih load balancing, artinya sistem akan melihat beban kerja dari masing-masing teknisi, dan, eee, tiket akan diberikan ke teknisi
yang memiliki beban kerja lebih rendah dari yang lainnya, sehingga nanti beban kerja masing-masing teknisi akan merata, oke. Kita bisa mengaktifkan teknisi AutoZone untuk menunjuk teknisi secara langsung berdasarkan round robin ataupun load balancing. Selanjutnya adalah, service level agreement. Service level agreement juga dapat kita gunakan untuk otomasi dan juga bisa untuk mengukur atau menghindari suatu tiket terbengkalai. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah SLA saya buat berdasarkan dari nilai prioritas. Jadi seperti contoh di sini, low SLA artinya apabila prioritas tiket tersebut rendah, maka saya ingin, eee, tiket tersebut harus sudah direspon dalam waktu 2 hari ataupun harus sudah diselesaikan dalam waktu 5 hari. Begitu juga dengan yang kritikal, saya ingin, eee, tiket dengan prioritas kritis, saya ingin tiket tersebut direspon dalam waktu 30 menit dan dikerjakan dalam waktu 4 jam, oke. Lalu apabila, suatu tiket tidak dikerjakan sebagaimana mestinya atau sudah melewati batas yang kita tentukan, kita bisa mengeskalasi tiket tersebut dengan memberikan notifikasi ke teknisi tertentu atau memberikan aksi tertentu seperti mendistribusikan tiket tersebut ke, tim dengan expertise tertentu ataupun menunjuk teknisi untuk mengerjakannya dan atau juga bisa mengubah nilai dari prioritasnya, mungkin bisa mengubah, prioritasnya agak menjadi lebih tinggi dan lain hal. Begitu juga apabila suatu tiket sudah melewati batas waktu untuk dikerjakan, maka kita bisa mengeskalasi sampai dengan 4 level, oke. Lalu ada juga OLE. OLE adalah Operational Level Agreement. Apa itu OLE? Oke, contohnya adalah misalkan ada tiket yang perlu dikerjakan oleh beberapa tim dan ternyata tiket tersebut, melebihi batas waktu dari SLA yang kita izinkan, maka mungkin terjadi perdebatan atau saling menyalahkan antar masing-masing tim, siapa yang lebih lama atau tim mana yang lebih lama mengerjakan tiket tersebut. Oleh karena itu untuk menghindari perdebatan tersebut, kita juga bisa menspesifikasikan untuk masing-masing tim, berapa lama tim tersebut, diizinkan untuk menyelesaikan masalahnya, oke. Seperti contoh tim jaringan komputer dapat diizinkan menyelesaikan masalahnya dalam waktu 1 hari, ataupun tim printer diizinkan untuk menyelesaikan masalahnya mungkin dalam waktu 4 jam dan lain-lain. Ini adalah sebagai suatu cara untuk, mmm, tidak terjadi perdebatan atau kita juga bisa mengukur kinerja dari masing-masing tim, oke. Berikutnya juga ada otomasi untuk notification rules, kita juga bisa mengautomasi, pengiriman notifikasi menggunakan notification rules dari berbagai event yang ada. Di sini kita lihat ada beberapa template, seperti contoh di sini adalah kita akan mengirimkan notifikasi secara otomatis ketika suatu, tiket ditutup, oke. Kita bisa mengaktifkannya dan juga kita bisa mengkustomisasi pesan apa yang akan kita kirimkan sebagai notifikasi, oke. Teman-teman bisa mengaktifkan, notifikasi untuk berbagai macam event yang ada di sini, oke. Selanjutnya adalah tips nomor 4, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan pengguna yang lain. Fitur-fitur apa saja yang disediakan oleh, Service Desk Plus untuk dapat, berkolaborasi dengan satu sama lain. Kita bisa sharing request, kita bisa berbagi tugas ke teknisi lainnya yang sesuai dengan expertise-nya, sehingga akan mempermudah tugas kita. Oke, pertama adalah, saya tunjukkan mungkin, home, sorry, oke. Di sini kita lihat ada scheduler, di sini ada built-in, kalender dari Service Desk Plus, di mana di dalam kalender ini kita bisa menandai diri kita kapan kita akan cuti, oke. Contohnya adalah saya akan cuti dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 29. Lalu, apa yang terjadi dengan tiket-tiket yang jatuh tempo ketika saya sedang cuti, atau ketika saya sedang cuti ternyata ada tiket yang ditujukan kepada saya, tentunya kita tidak ingin tiket-tiket tersebut terbengkalai, oleh karena itu kita bisa, mmm, menunjuk seorang teknisi sebagai backup technician atau teknisi cadangan ketika kita sedang cuti, sehingga semua tiket yang sudah ada ataupun tiket yang ditujukan kepada kita ketika kita sedang cuti akan dikerjakan oleh backup technician seperti di sini, oke.
Jadi tidak ada lagi tiket yang terbengkalai ketika kita sedang cuti. Begitu juga dengan approval, apabila ada persetujuan yang perlu kita tindaklanjuti ketika kita sedang cuti, maka kita juga bisa menunjuk seorang teknisi untuk mengerjakan persetujuan tersebut, memberikan aksi terhadap approval tersebut. Saya menunjuk Sean ketika saya sedang cuti untuk menindaklanjuti apabila ada approval yang harus di-approve atau di-reject, oke? Sehingga tidak ada approval yang terpending dan bisnis bisa berjalan seperti semestinya. Oke, di sini juga kita bisa melihat teknisi-teknisi yang available sehingga kita bisa chatting dengan mereka untuk saling berkolaborasi dan berdiskusi, dan tentunya juga kita bisa melihat daftar dari backup technician yang tersedia yang available. Oke, selanjutnya request sharing. Lalu apabila kita juga memerlukan bantuan dari teknisi lain akan suatu insiden, kita juga bisa sharing tiket tersebut ke teknisi lain, oke, untuk meminta bantuan mereka, oke. Atau juga kita bisa men-sharing ke pengguna tertentu. Oke, selanjutnya adalah delegasi tugas. Oke, oke, mungkin kita lihat di sini ada tiket bad gateway error, di mana suatu server tidak memberikan respon seperti yang kita inginkan. Dan untuk mengatasi insiden tersebut, mungkin ada beberapa tugas kecil yang harus dijalankan untuk menyelesaikannya. Kita lihat di sini ada 6 tugas, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tugas yang harus dikerjakan untuk dapat menyelesaikan insiden 502 bad gateway error, oke. Kita bisa melihat keterkaitan antara masing-masing tiket di sini dengan menunjuk siapa parent tiketnya, dan child ticket atau tiket turunan tidak dapat diselesaikan atau tidak dapat dikerjakan sebelum tiket-tiket sebelumnya selesai dikerjakan oleh teknisi lainnya, oke. Karena ada banyak tugas, mungkin kita butuh bantuan dari teknisi lain, kita juga bisa mendelegasi tugas tersebut ke teknisi lain, oke. Mungkin apabila sekarang kita belum tahu siapa yang akan mengerjakannya, kita bisa menandai sementara seorang teknisi, namun apabila sudah saatnya tugas tersebut dijalankan, kita bisa menunjuk secara tepat siapa yang akan mengerjakannya sehingga kinerja teknisi tersebut akan tersimpan di dalam sistem. Oke, itu marking dan assign. Oke, selanjutnya adalah fitur-fitur apa saja yang dapat kita manfaatkan untuk mempermudah tugas kita. Oke, saya tunjukkan. Mungkin kita lihat di sini ada tiket nomor 12, 13, dan 14. Di sini tiket-tiket ini dilaporkan oleh Hansel, Heru, dan Irfan. Namun kita lihat kalau ternyata masalahnya adalah sama, di mana mereka tidak dapat mengakses aplikasi CRM. Oke, untuk kasus seperti ini, di mana beberapa pengguna melaporkan hal yang sama, mungkin kita tidak perlu membalahnya satu persatu, kita bisa mengkaitkan tiket-tiket tersebut untuk terkait satu sama lain dengan melink atau mengkaitkan tiket-tiket tersebut. Oke, kita bisa kaitkan tiket tersebut. Lalu apa manfaatnya dengan linking? Kita buka tiket nomor 12. Di sini kita lihat kalau tiket nomor 12 sudah kita kaitkan terhadap tiket nomor 13 dan 14. Lalu apa manfaatnya? Manfaatnya adalah kita bisa memberikan catatan ataupun resolusi kepada parent tiket, dan kemudian catatan dan solusi tersebut akan juga ditampilkan ke tiket-tiket yang terkait. Oke, sebagai contoh, saya akan berikan suatu simple note, kan 12. Oke, saya bisa mengaktifkan fitur atau opsi tambahkan catatan ini ke semua request yang terkait. Oke, oke, kita lihat tiket nomor 13. Maka tiket nomor 13 juga akan mendapatkan catatan yang sama. Jadi apabila ada beberapa pengguna yang melaporkan hal yang sama, maka kita dapat mengkaitkan tiket-tiket tersebut dan memberikan reply atau note ke tiket-tiket tersebut dari satu tiket saja. Oke. Lalu juga ada misalkan sebagai contoh di sini ada Irfan. Irfan melaporkan
hal yang sama berulang kali di mana ia memiliki masalah dengan email, mungkin Ivan melaporkan masalahnya melalui portal layanan mandiri atau melalui metode lain seperti chatting. Mungkin kita tidak perlu membalas tiket yang duplikat ini satu persatu. Kita bisa menggabungkan tiket yang duplikat ini menjadi satu tiket nomor 62, 68, dan 69. Apa yang bisa kita lakukan, kita bisa memerging atau menggabungkan tiket-tiket tersebut. Kita hanya perlu memilih satu dari tiket-tiket tersebut sebagai parent tiketnya. Saya pilih mungkin yang paling lama, yaitu tiket nomor 62. Lalu apa yang terjadi ketika saya klik tombol merge? Oke, kita lihat bahwa tiket nomor 68 dan 69 tidak lagi ditampilkan di dalam daftar request karena tiket tersebut sudah kita gabungkan ke dalam tiket nomor 62. Kita lihat di sini 69 dan 68 sudah kita merge, sudah kita gabungkan. Sehingga teman-teman tidak perlu membalas atau menyelesaikan tiket tersebut satu persatu, tapi teman-teman bisa menggabungkannya menjadi satu tiket dan membalasnya dan mengerjakannya dari satu tiket itu saja. Oke. Selanjutnya adalah solusi dan pengumuman. Kemudian ada solusi. Solusi adalah suatu knowledge base di mana ini berisi semua artikel-artikel ataupun solusi yang sudah dikerjakan dan diterbitkan oleh teknisi sehingga bisa menjadi bahan referensi untuk pengguna ataupun teknisi lain untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, cukup mudah cara membuatnya. Cukup dengan ketikan subjeknya, lalu isi detail solusinya, lalu apa topiknya sesuai dengan topiknya. Yang tidak kalah pentingnya adalah keyword. Keyword ini yang akan mungkin membantu teknisi ketika ia akan mengirimkan suatu tiket dari formulir template. Oke. Wi-Fi ataupun network mungkin dan lain halnya. Lalu apabila teknisi ingin menerbitkan artikel tersebut ke dalam portal layanan mandiri, teknisi harus mengaktifkan opsi publish this solution in self-service portal also, oke? Sehingga pengguna dapat melihatnya di dalam portal layanan mandiri mereka, oke? Tinggal add and approve. Okay. Dan selanjutnya adalah announcement. Announcement juga dapat dimanfaatkan pengguna untuk memperoleh informasi. Di sini teknisi hanya perlu menambahkan subjek dari announcement tersebut atau pengumuman tersebut, kapan akan diterbitkan, dan apakah pengumuman tersebut akan diterbitkan untuk publik ataupun hanya untuk teknisi saja. Oke. Apa kegunaan announcement dan solusi akan saya tunjukkan di dalam sini. Oke, dari layanan portal mandiri, pengguna bisa melihat artikel-artikel yang sudah dibuat, ataupun pengguna bisa melihat announcement, sehingga sebelum mengirimkan request akan suatu insiden, ia bisa melihat solusi dan announcement tersebut sebagai bahan pertimbangan, ataupun ketika ia membuat suatu laporan, kita lihat di sini ketika ia mengetikkan suatu kata kunci misalkan Wi-Fi, akan terlihat ada suatu saran mengenai artikel yang sudah dipublish oleh teknisi, sehingga pengguna bisa membacanya terlebih dahulu, lalu mempertimbangkan apakah solusi tersebut sudah menyelesaikan masalahnya sehingga ia bisa membatalkan request-nya ataupun tetap menjalankan request-nya atau melanjutkan request-nya. Begitu juga misalkan dia memiliki masalah dengan email, maka akan ditampilkan saran dari pengumuman yang ada. Mungkin hari ini ada maintenance di server, jadi pengguna akan memakluminya dan mungkin membatalkan request-nya atau mungkin melanjutkan request-nya. Oke. Selanjutnya adalah tips nomor terakhir, yaitu tips nomor 6, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi kinerja teknisi. Kita bisa menggunakan reporting. Oke, tentunya kita bisa menggunakan reporting. Kita sudah membuat beberapa template reporting. Ini adalah template-template yang sudah jadi masukan dari customer kami, sehingga teman-teman bisa menggunakan template-template tersebut, atau teman-teman apabila ingin membuat template custom juga bisa, ataupun teman-teman bisa membuat report menggunakan SQL query apabila diinginkan. Lalu kita juga bisa menambahkan suatu report ke dalam dashboard. Oke, kita bisa mengaktifkan add to dashboard sehingga nanti akan tampil di dashboard. Oke, lalu kita lihat dashboard. Ini adalah dashboard.
di mana ini akan berisi semua widget-widget yang kita inginkan. Kita bisa mengcustomize atau kita bisa membuat dashboard baru. Kita pilih widget-widget mana saja yang akan ditampilkan. Oke, atau kita juga bisa membuat widget dari konten HTML. Oke, dan ini tadi widget yang kita tambahkan setelah kita mengenerate suatu record beberapa saat yang lalu. Oke, selanjutnya adalah survei. Survei juga bisa kita gunakan untuk mengukur kinerja dari teknisi. Survei kita gunakan untuk meminta opini dari pengguna, bagaimana layanan yang sudah kita berikan, apakah ada suatu hal yang perlu kita improve. Kita bisa membuatnya secara langsung dari survei, kita hanya perlu menambahkan ratingnya, lalu cara drag and drop, lalu kita bisa mempublish survei tersebut kapan akan dipublish, apakah untuk setiap request yang sudah di-close ataupun sesuai dengan kriteria-kriteria yang kita inginkan. Oke, berikutnya ada juga time analysis. Time analysis bisa kita gunakan untuk melihat kinerja dari seorang teknisi ataupun grup. Di sini kita bisa lihat bagaimana time allotment atau waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu tiket, berapa lama ia dalam status open dan belum di-assign kepada teknisi, atau siapa saja yang mengerjakan, teknisi mana saja yang mengerjakan, dan grup mana saja yang mengerjakan, dan berapa lama mereka masing-masing mengerjakan tiket tersebut. Oke, ini juga cukup berguna untuk melihat kinerja teknisi. Oke, saya rasa saya sudah menjelaskan ke-6 tips tersebut, mulai dari bagaimana kita bisa membuka channel untuk mempermudah pengguna dalam melaporkan masalahnya, lalu bagaimana kita bisa mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan, bagaimana kita bisa mengautomasi tugas-tugas manual sehingga bisa menjalankan pekerjaan kita lebih mudah, bagaimana kita bisa berkolaborasi satu sama lain dan menggunakan fitur-fitur yang ada untuk menyelesaikan tugas-tugas kita secara efektif dan efisien, dan terakhir bagaimana kita bisa mengevaluasi kinerja dari teknisi. Apabila teman-teman masih memiliki waktu, teman-teman bisa kunjungi ke portal berikut untuk menambah untuk bisa melihat beberapa panduan atau release note di sini, ataupun bisa kirim ke email ke support@prodata.co.id. Lalu apabila teman-teman menginginkan private training selama 45 menit, teman-teman juga dapat mengajukan training ke dalam website ini. Training ini akan kami selenggarakan tanpa dipungut biaya. Jadi saya encourage teman-teman untuk mengakses website tersebut. Oke, terima kasih dari saya. Saya harap teman-teman dapat mengikuti episode berikutnya. Masih ada 3 episode lagi sampai dengan awal Januari. Oke, selamat siang. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi.